Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan ibu dosen pada mata kuliah kimia organik yang berjudul kolagen. Sebelumnya kelompok ini disusun oleh Rido, Eko, Teresia, Yoga, Ayesia, Leni, Imtinan, dan Riana. Sesuai dengan judul kami yaitu tentang kolagen. Kolagen adalah protein fibrilar yang terdiri dari 3 rantai polipeptida atau triple helix, di mana kolagen merupakan salah satu kelompok protein yang tidak larut air, yang keberadaannya mencapai 30% dari seluruh protein penyusun tubuh manusia. Kolagen memiliki peran di dalam tubuh sebagai struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Struktur kolagen memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada kerangka kovalen yang terdiri dari rantai-rantai protein individual dengan bobot molekuler sebesar kira-kira 100.000. Residu asam amino yang paling berlimpah adalah glisin. Prolin juga berlimpah, dan ada juga asam amino yang tidak umum seperti hidroksipilolin dan hidroksisilin. Kemudian ada 3 rantai bergabung untuk membentuk triple helix dalam struktur sekunder. Triple helix merupakan satuan struktural dasar dari kolagen yang disebut dengan tropokolagen, di mana tropokolagen merupakan batang berdiameter 15 dan panjang 3000. Lalu ada satuan tropokolagen yang terangkaikan secara kovalen yang kemudian membentuk satu ikatan yang disebut dengan mikrofibril. Kolagen fibril dapat terbentuk dalam ikatan paralel, yaitu dalam hal pembentukan urat dan pembentukan kulit. Berikut adalah gambar struktur kolagen, yaitu di mana memiliki senyawa hidroksipolin, prolin, dan glisin. Kolagen memiliki sifat dan karakteristik. Kolagen jika dididihkan di dalam air akan mengalami transformasi dari bentuk untaian, tidak larut, dan tidak tercerna menjadi gelatin. Kolagen mengandung kira-kira 3-5% glisin dan 11% alanin. Presentasi asam amino ini agak tinggi dan lebih menonjol adalah kandungan prolin dan 4-hidroksiprolin yang tinggi, yaitu asam amino yang jarang ditemukan pada protein selain pada kolagen dan elastin. Untuk intraseluler, proses yang terjadi di intraseluler mencangkup yang pertama ada transkripsi dan translasi dari DNA atau gen untuk kolagen yang menghasilkan asam amino. Asam amino yang dipersatukan menjadi prokolagen. Yang kedua adalah prokolagen akan dihidroksilasi oleh enzim hidroksilase. Bagian yang dihidroksilasi adalah rantai yang memiliki asam amino lisina dan prolina, di mana vitamin C dan displaced alpha helix ketoglutarat diperlukan sebagai koenzim. Lalu yang ketiga, ada pengikatan molekul gula pada gugus OH dari lisina oleh enzim glukosiltransferase, di mana bagian N-terminal atau akhir struktur triple helix tidak berbentuk spiral helix, melainkan dihubungkan oleh ikatan disulfida dari sitein yang berguna untuk menstabilkan prokolagen yang segera diekspor keluar dari sel melewati membran sel. Lalu ada ekstraseluler. Proses yang terjadi di ekstraseluler mencangkup 3 bagian. Yang pertama ada proteolisis terbatas pada N dan C terminal. Yang kedua ada monomer kolagen beragregasi menjadi polimer dan larut dalam garam. Dan yang ketiga, ada pembentukan kolagen fibrilar yang dapat dilarutkan. Kemudian ada tipe kolagen. Kolagen memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah kolagen tipe 1 banyak ditemukan pada lapisan dermis dan tendon. Kemudian kolagen tipe 2 dominan ditemukan pada kartilago, dan yang kolagen tipe 3 ditemukan pada dermis ketika usia muda dan menurun konsentrasinya seiring dengan bertambahnya usia. Dan kolagen sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama di bidang pengobatan, bidang kosmetik, dan dalam tubuh manusia. Di bidang pengobatan, dapat berfungsi sebagai spons untuk luka bakar, benang bedah, agen hemostatik, penggantian atau substitusi pada pembuluh darah, dan katup jantung tiruan. Kemudian ada bidang kosmetik.
yaitu dapat mengurangi keriput pada wajah atau dapat disuntikkan ke dalam kulit untuk menggantikan jaringan kulit yang telah rusak. Lalu pada dalam tubuh manusia, kolagen memiliki fungsi yaitu struktur organik pembangun tulang gigi, sendi, otot, dan kulit. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang kolagen. Apakah ada yang ingin ditanyakan?